Baik, kita mulai ya dari kejahatan terhadap nyawa. Ini sudah pernah sebagai pengantar, tapi saya ingin mengulang kembali tentang kejahatan terhadap nyawa ini. Bentuk yang pertama kejahatan terhadap nyawa adalah terhadap benda. Bentuk pertama dari kejahatan terhadap benda adalah terdapat dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 362 ini juga sering disebut dengan kejahatan terhadap pencurian dalam bentuk pokok. Karena di samping pencurian ada lagi kejahatan-kejahatan yang berada di bab tentang kejahatan terhadap benda, misalnya penadahan dan lain sebagainya. Tapi pasal 361 ini adalah bentuk pokok daripada pencurian. Nah, kalau kita lihat pasal 362, maka kita akan mengatakan bahwa pasal 362 ini adalah bentuk delik formil. Karena yang dilarang adalah perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam pasal 362 ini. Jadi kalau sudah memenuhi syarat atau sudah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 362, maka orang yang melakukan itu sudah dapat dikenai pasal 362. Kalau kita pecah lagi pasal 362 ini, tentunya ada unsur objektif dan ada unsur subjektif. Ya, ada unsur subjektif, ada unsur objektif, tetapi barangkali dalam bahasan kita berikutnya ini adalah kita ingin membahas unsur objektifnya saja, sementara unsur subjektifnya itu dalam bentuk kesengajaan maupun ada nanti dalam bentuk kelalaian. Ya. Unsur objektif yang pertama dari pasal 362 adalah barang siapa. Barang siapa ini adalah menunjukkan subjek hukumnya siapa, atau menunjukkan siapa yang dapat melakukan pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362. Dalam KUHP kita yang dapat melakukan pencurian itu hanyalah orang, bukan badan hukum. Nah, kemudian unsur objektif yang kedua adalah mengambil, merupakan inti atau jantungnya dari pasal 362 ini. Kalau kita barangkali sehari-hari mengartikan kata mengambil itu, bisa berbeda dengan apa yang dimaksud oleh pasal 362 ini. Kalau kita barangkali ada yang mengatakan bahwa perbuatan mengambil itu mengambil dari satu tempat di mana suatu benda itu semula berada, itu sudah disebut dengan mengambil. Atau bisa saja kita mengatakan bahwa mengambil suatu benda yang mana benda itu berada di bawah kekuasaan orang lain. Nah, itu kata sehari-hari yang kita paham. Tetapi sebagai acuan kita, barangkali kita dapat mengacu kepada pendapat doktrin atau pendapat ahli hukum pidana. Itu dia membagi 3 teori untuk menentukan apakah perbuatan mengambil itu sudah selesai. Karena dalam pasal 362 ini mengambil itu adalah diartikan kapan perbuatan itu mengambil itu selesai. Kalau sudah selesai, barangkali sudah dapat dikatakan orang itu melakukan pencurian. Nah, teori yang pertama, teori kontraksi, yang menyatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil,
disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Sentuhan badaniah. Ya, sentuhan badaniah yang dapat dilakukan sehingga benda itu berpindah tempat dari tempat yang semula. Baik itu dilakukan dengan menyepak, menendang, ataupun dengan tangan. Kalau ia sudah berpindah tempat dari tempat semula benda itu berada, maka perbuatan mengambil itu sudah selesai kalau menurut teori konstruksi ini. Nah, itu yang teori yang pertama. Jadi sesudah sentuhan badan sudah berpindah tempat, ya sudah. Perbuatan mengambil itu sudah dianggap selesai. Kemudian teori yang kedua, teori ablasi. Untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Jadi teori ablasi ini lebih luas nampaknya. Ya. Tidak saja benda itu berpindah tempat, tetapi benda itu sudah berada di bawah kekuasaan atau diamankan oleh pelaku. Dalam arti kata lain, kalau orang yang mempunyai benda itu mau mencari lagi bendanya, itu sulit untuk dilakukan karena sudah diamankan atau semacam sudah diputuskan hubungan antara pemilik benda dengan benda yang hilang. Nah, jadi tidak cukup menurut ablasi ini benda itu berpindah tempat, tetapi oleh pelakunya. Teori yang ketiga, teori aprehensi. Ya, teori aprehensi ini menyatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan nyata. Nah, beda lagi dengan teori ablasi sudah diamankan, tetapi ini berada di bawah kekuasaan nyata. Dalam arti kata, penguasaan nyata ini sama halnya dia seolah-olah sebagai pemilik benda itu. Mau dia pindahkan, mau dia waris, bukan diwariskan, mau dijualnya, mau dihibahkan segala macam itu seolah-olah itulah yang dikatakan penguasaan. Tetapi kalau disimpan saja tanpa penguasaan yang nyata dapat dilakukan oleh orang yang mencuri ini, tidaklah termasuk dalam perbuatan mengambil menurut teori aprehensi ini. Nah, timbul pertanyaan di benak saudara, yang mana ketiga-tiga ini dipakai, Pak, kalau untuk menentukan itu? Ada pendapat Van Bommelen dan Van Hatum menyatakan teori yang tiga itu kena dalam teori doktrin ilmu hukum pidana tentang pencurian itu tidak mutlak untuk diikuti oleh hakim. Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah perbuatan mengambil itu sudah selesai atau tidak. Tidak harus bersandar kepada salah satu teori. Tetapi hakim mempunyai kebebasan. Nah, teori ini gunanya adalah kira-kira bagi hakim untuk gambaran. Dipergunakan sebagai gambaran untuk mengambil satu putusan kalau terjadi perbuatan mengambil itu. Jadi semacam perbandingan lah gitu. Tapi hakim tidak, kata Van Hatum, itu menyesatkan. Ya.
Tapi ada yang mengatakan, ya salah satunya aja diambil nggak masalah dengan teori sepanjang hakim itu sependapat dengan teori itu. Nah, itu perbuatan mengambil itu secara ringkas yang saya gambarkan seperti itu. Nah, kemudian unsur yang berikutnya unsur objek yang berikutnya adalah suatu benda yang diambil. Objek daripada pencurian itu adalah benda. Timbul pertanyaan kita, apakah kita untuk memberi batasan terhadap benda ini, kita kembali ke KUH Perdata. Misalnya pasal 504, 503, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kalau pasal 503 ini mengatur tentang benda berwujud dan benda tidak berwujud. Kalau 504 mengatur benda bergerak dan tidak bergerak. Yang mana itu menjadi objek dari pencurian. Pada awal-awalnya, sebelum tahun 18 sekian lah, kalau nggak salah saya, sebelum tahun 1921, ya 21, itu ada kesamaan pendapat para ahli hukum yang menyatakan bahwa yang menjadi objek pencurian atau benda yang dimasuk dalam pasal 362 itu adalah benda bergerak saja. Tetapi setelah tahun 1921, yang menjadi objek dari yang diberi batasan terhadap benda atau menjadi objek dari perbuatan pencurian itu tidak saja benda bergerak, melainkan benda tidak berwujud juga dapat menjadi objek daripada pencurian. Dalam arti kata lain, benda yang dimaksud oleh pasal 362 ini termasuk di dalamnya adalah benda tidak berwujud. Anda masih tahu nggak atau masih pernah dengar nggak aris listrik? Pernah dengar nggak? Lydia Stompel pernah dengar nggak? Yuda pernah dengar nggak? Yosua pernah dengar nggak? Pernah? Pernah, Pak. Pernah. Ini gimana ceritanya Lydia? Coba kau ceritakan dulu. Coba kau ceritakan dulu, yuk. Katanya pernah dengar, ayo coba. Coba, Lydia. Coba. Lydia? Coba ceritakan kembali, coba. Biar tahu temannya itu. Ini sejarah juga dalam hukum itu. Terutama masalah pencurian. Coba, Lydia. Saya nggak tahu pasti, Pak. Tapi kemarin kawan saya cerita, kalau misalnya itu arus listrik gitu, Pak. Tapi cara nyuri itu saya nggak tahu pasti gitu, Pak. Oh, kalau aris itu artinya keputusan Mahkamah Agung itu. Seperti pernah kita kuliah kepala telur itu ya. Ceritanya kan begitu. Ini aris listrik ini adalah aris pencurian listrik di mana pelakunya adalah seorang dokter gigi. Dokter gigi ini praktek di suatu katakanlah rumah. Yang di rumah itu tidak ada penerangan atau aliran listriknya. Ya biasanya praktek memakai lampu petromak dan sebagainya itu, tapi belum ada listrik. Kebetulan di atas rumahnya itu ada saluran atau kabel listrik yang melintasi rumah si dokter gigi ini yang sedang praktek ini. Karena ia kepingin agar supaya prakteknya itu terang,
ia mengambil arus dari atas rumahnya itu untuk kepentingan prakteknya. Maka pihak PLN, katakanlah begitu, elektrik apa kalau di negeri Belanda itu, mengetahui bahwa perbuatan dokter ini menyambung kabel dari aliran listrik yang melewati atap rumahnya. Kemudian ia mengajukan tuntutan kepada dokter gigi ini. Tuntutan hukum pidana. Nah, singkat ceritanya, karena ini salah satu unsur yang penting dari hukum pidana, khususnya masalah pencurian seperti 362 ini, harus dibuktikan apakah itu termasuk benda. Ternyata hakim memberi penafsiran bahwa itu termasuk benda. Maka objek ataupun benda yang selama ini dikenal hanya benda bergerak, ya, tetapi dengan adanya keputusan ini, maka benda berwujud juga, benda tidak berwujud juga dapat menjadi objek dari pencurian. Maka si dokter gigi ini dihukum dengan hukuman berdasarkan pasal 362. Ini dokter gigi yang mencuri gitu. Kemudian benda ini, kalau kita tanya apakah setiap benda itu bisa dicuri? Ya, tidak. Tidak setiap benda itu dapat dicuri. Kalau benda itu tidak ada pemiliknya, seperti res nullius ini, benda yang tidak ada pemiliknya itu tidak dapat dicuri. Misalnya berarti Anda tidak dapat pemiliknya adalah burung yang terbang bebas, kemudian ikan yang berada di lautan, dan lain sebagainya seperti itu, yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi objek daripada pencurian. Nah, kemudian ada juga yang disebut res derelicti. Benda yang sudah tidak lagi ada hubungannya dengan pemiliknya. Dengan arti kata benda itu sudah tidak lagi dipergunakan oleh pemiliknya atau dibuang di tempat sampah. Ya. Kalau sudah begitu kondisinya, itu kalau sepatu atau baju ya sudah dibuang ke tempat sampah, kalau datang pemulung diambil, orang yang mengambilnya itu tidaklah dapat dikatakan mencuri karena si pemilik sudah melepaskan hubungan hukumnya dengan benda tersebut. Nah, kemudian unsur unsur objektif yang terakhir, yang keempat adalah benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain. Ya, kalau seluruhnya milik orang lain yang nggak ada persoalan, tetapi sebahagian milik orang lain. Dalam arti kata, di bahagian benda itu ada milik kita dan ada milik orang lain. Ini misalnya kalau di Indonesia itu bagi hasil pertanian, pemilik lahan membuat perjanjian dengan penggarap bahwa hasil padi itu nanti sekian setelah panen, sekiannya untuk saya, sekiannya untuk penggarap. Ini belum sempat dibagi, masih hasilnya masih setelah panen itu, kemudian katakanlah si penggarap mengambil bagian terlebih dahulu. Ini adalah yang dikatakan sebagian atau sebagian kepunyaan orang, sebagian kepunyaan kita, sebagian adalah kepunyaan orang lain. Masih bercampur antara kepunyaan kita dan kepunyaan orang yang mencuri tersebut.
Misalnya sama-sama juga membeli perjanjian untuk beli satu barang A dan B, kemudian tanpa sepengetahuan si B, misalnya si A menjual, itu juga karena barang itu bisa dikatakan adalah sebagian milik si pelaku, sebagian adalah milik orang lain. Nah, itulah antara lain pasal 362. Sampai di sini ada perlu penjelasan lebih lanjut atau gimana? Silakan. Sebelum saya lanjutkan ke pasal 363. Silakan kalau ada. Ada yang perlu dipersoalkan? Sepertinya tidak, Prof. Ya tidak ya, Bang. Kita lanjut ke pasal 363. Pasal 363. Silakan bacakan satu orang. Silakan bacakan satu orang, siapa yang bisa dicegah KWP-nya. Pasal 363. Silakan silakan. Pasal 363 yang berbunyi dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun dihukum 1. Pencurian hewan, 2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang-orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak atau yang punya. 4. Pencurian dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. 5. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang itu diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian jabatan. Nah, itulah bunyi pasal 363. Pencurian dengan unsur yang memberatkan. Ayat 1 pertama disebut adalah pencurian ternak. Ya. Unsur objektif pertama adalah barang siapa. Kemudian mengambil, yang diambilnya ini adalah ternak. Tidak benda yang seperti pasal 362 tadi. Ini dibatasi, yang diambilnya itu adalah ternak. Kemudian apa itu ternak? Itu sudah diatur dalam pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Yang dimaksud ternak adalah hewan-hewan berkuku tunggal. Hewan-hewan memamah biak dan babi.
Itulah yang dimaksud ternak oleh pasal 363 ini. Tadi kita katakan bahwa perbuatan mengambil itu selesai apabila, katakan yang mengatakan apabila sudah berada di bawah kuasanya atau sudah berpindah tempat dari tempat sebelah. Sekarang pertanyaannya, kalau mengambil ternak itu, kapan dikatakan perbuatan mengambil itu sudah selesai? Nah, kalau seandainya ternak itu disimpan di dalam kandang, kapan perbuatan itu mengambil ternak selesai? Kalau misalnya ternak itu dibiarkan berkeliaran dengan bebas di suatu tempat, kapan perbuatan itu mengambil itu selesai? Kalau sedang membajak di sawah, kapan perbuatan mengambil ternak itu selesai? Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan perbuatan mengambil ternak itu sudah selesai dilakukan kalau ia disimpan dalam kandang yang ada pembatasnya, dibuat pagar barangkali, kalau Anda bayangkan dulu ke kampung ada pagarnya agar supaya ternak itu tidak jauh perginya, melainkan di tempat yang sudah diberi batasan itu. Nah, perbuatan mengambil ternak itu selesai apabila si pencuri itu sudah mengeluarkan ternak itu dari pagar atau kandang yang dibuat. Tidak peduli apakah baru 1 meter, 2 meter, pokoknya sudah keluar, perbuatan mengambil itu sudah selesai. Nah, kemudian misalnya ternak diikat dengan tali, seutas tali, diikat sebuah tonggak di atas halaman rumah. Perbuatan mengambil ternak itu sudah dianggap selesai apabila tali yang mengikat kepada tonggak yang diikat oleh pemiliknya sudah dilepas oleh si orang yang melakukan pencurian. Kalau dia berkeliaran bebas, apabila ternaknya itu sudah ditangkap, maka perbuatan mengambil itu ternak itu sudah selesai dilakukan. Jadi berbeda terminologi mengambil ternak ini dengan mengambil barang tadi itu. Nah, itu yang dapat. Tetapi kata Simon, itu hanya batasan-batasan yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk menentukan perbuatan mengambil sudah selesai atau tidak. Tapi itu hanyalah sebagai semacam dipedomani hakim, tetapi tidak harus ikut dengan itu, boleh menentukan lain perbuatan mengambil itu. Sekarang orang mencuri ternak itu kan dalam kandang itu terus dipotongnya, udah nggak ada nyawanya lagi, ternak itu udah dipretelnya baru diangkutnya kan gitu. Juga barangkali kapan perbuatan mengambil seperti itu, barangkali kan masih ada berada dalam kandangnya, itu dipotong segala macam, kemudian tinggal dagingnya dibawa. Itu kapan perbuatan ambil itu? Itu kewenangan hakim untuk menentukan. Ya, perbuatan mengambil itu tidak berpindah tempat, masih dalam kandangnya itu dipotongnya kan. Nah, perbuatan mengambil itu kapan? Karena ini yang sangat penting sekali untuk menentukan apakah unsur-unsur pasal 362, 306 atau 363 itu dipenuhi.
Kalau tidak dipenuhi ya nggak akan mungkin orang dituntut berdasarkan pasal tersebut. Jadi harus jelas unsur-unsurnya dulu. Setelah jelas unsur-unsurnya dulu, apakah unsur itu sudah dilakukan atau belum? Nah, kalau belum ya tidak bisa dikenai pasal yang bersangkutan. Kalau sudah baru bisa dikenai dengan itu. Nah, itu unsur objektif yang pertama dari unsur objektif dari pasal 363 itu. Kemudian unsur objektif keempat yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain. Ya, seluruhnya atau sebagian sama artinya seperti yang tadi. Nah, kemudian ayat 2-nya unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 ayat 1 angka 2 ialah karena tindak pidana tersebut telah dilakukan pelaku pada waktu terjadinya kebakaran, pada waktu terjadinya ledakan, itu diatur dalam ayat 1 angka 2 sampai 11 jenis. Nah, kalau dilakukan perbuatan pencurian itu dalam keadaan 11, salah satu dari 1 sampai 11 ini, maka orang itu dapat dikenai memperberat hukuman terhadap pencurian. Nah, persoalannya, apakah ini dalam bentuk limitatif atau bagaimana keadaan itu? Kalau seandainya keadaan itu tidak termasuk dalam angka 1 dan angka 11, apakah boleh hakim menentukan bahwa itu merupakan unsur yang memperberat hukuman? Tentang hal ini, para sarjana hukum pidana berbeda pendapat. Ada yang menyatakan pasal 362 ayat 1 angka 2 itu sudah diatur secara limitatif, tidak bisa ditambah lagi oleh hakim. Sebagian kecil menyatakan bahwa masih boleh sepanjang hakim mempunyai argumentasi untuk menambah dari apa yang 1 dan 11 keadaan tentukan itu tadi, boleh menambah sepanjang hakim mempunyai pertimbangan lain. Jadi tidaklah bersifat limitatif. Jadi kalau pencurian dalam keadaan itu dikatakan pencurian dengan memperberat hukuman. Kemudian ayat unsur yang memperberat pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 ayat 1 angka 3. Apa itu angka 3? Pencurian pada malam hari. Dalam suatu tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan yang berhak. Nah, itu
Pencurian pada malam hari. Malam hari ini sudah diatur definisinya atau batasnya secara limitatif oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita. Malam hari adalah sejak terbenamnya matahari sampai terbit. Kok begitu? Dalam pasal 98 sudah diatur waktu malam itu adalah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit. Itu disebut malam. Jadi kalau mencuri barangkali supaya jangan ancam hukumannya lebih berat, barangkali siang hari ya. Kalau malam dia kena unsur yang memperberat hukuman. Di dalam suatu tempat kediaman dan seterusnya itu saya nggak perlu jelaskan lah. Yang berikutnya adalah ayat 1 angka 4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Nah, ini pencurian bersama-sama. Ini barangkali yang dimaksud bersama-sama ini kita mengacu ke pasal tentang deelneming atau turut serta orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Ini kalau bersama-sama itu ancamannya hukumannya lebih berat. Apalagi berkelompok segala macam. Lebih berat apabila dibandingkan dengan pencurian yang dilakukan oleh 1 orang. Kemudian yang ayat 5-nya, yaitu pencurian di mana orang yang bersalah dalam pengusahakan jalan masuk ke tempat kejadian atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah melakukan pembongkaran, perusakan, atau pemanjatan, atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu, atau seragam palsu. Kalau itu sudah dilakukan dengan cara-cara yang seperti itu sudah dikatakan dengan pemberatan. Mengenai terminologi pembongkaran, perusakan, dan lain sebagainya itu saya kira tugas Anda untuk mencarinya. Ya. Apa sih pembongkaran segala macam itu pun barangkali itu berubah terus terminologi yang arti daripada kata pembongkaran dan segala macamnya, kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu, yang pergunakan seragam-seragam seperti itu, penipuan-penipuan seperti itu termasuk pasal yang memperberat pencurian jika dilakukan memakai cara-cara yang seperti itu. Berikutnya, terakhir, pencurian ringan. Coba Anda baca, pasal 364. Satu orang silakan. Izin membaca, Prof. Pasal 364. Silakan. Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya. Maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp250, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 900. Nah, itu disebut dengan pencurian ringan kalau objeknya itu yang ditentukan oleh KUHP adalah berapa tadi? Tidak lebih dari Rp25.000. Nah,
kejahatan pencurian ringan ditentukan, dikatakan ringan apabila objeknya itu sebagaimana ditentukan oleh pasal 364 ini. Tetapi perkembangannya pada tahun 2012 dengan peraturan Mahkamah Agung, tindak pidana pencurian ringan ini ditambah, ia tidak lebih dari 2 juta rupiah. Kalau sudah lewat dari 2 juta rupiah, maka ia tidak lagi disebut dengan pencurian ringan. Ya. Kalau masih dalam kategori pencurian ringan, itu dapat dilakukan penyelesaiannya di luar sistem peradilan pidana dengan melakukan depresi dengan restoratif justice, dengan mengganti rugi ke antara dengan bermusyawarah antara si pelaku dengan korbannya. Setelah musyawarah tercapai, maka perkaranya itu tidak dilanjutkan lagi ke pengadilan negeri. Dianggap perkaranya itu sudah selesai. Tetapi kalau objeknya lebih dari 2 juta, tidak diperkenankan menyelesaikan itu di luar sistem peradilan pidana, melainkan harus diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Nah, itu penjelasan saya mengenai pasal 363. Sampai di sini kira-kira ada yang dipersoalkan sebelum saya lanjutkan? Silakan Anda lagi bicara, jangan saya. Silakan. Silakan, apa yang belum jelas? Saya hanya memberikan sepintas selalu saja sebetulnya.
Ada yang lain? Tidak, Prof. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan satu pasal lagi mengenai pencurian dalam kalangan keluarga. Coba mana baca, pasal 367. ...367, silakan. Pasal 367 ayat 1, jika pembuat atau pembantu salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini ada suami atau istri, orang yang kena kejahatan itu yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta benda, maka pembuat atau pembantu itu tidak dapat dituntut hukuman. Ayat 2, jika ia suaminya atau istrinya yang sudah diceraikan meja makan, tempat tidur, atau harta benda, atau sana atau keluarga orang itu karena kawin, baik dalam keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yang kedua, maka bagi ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan. Kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu. Ayat 3, jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari bapak kandung, maka ketentuan dalam ayat kedua berlaku juga bagi orang itu. Nah, kalau kita dengar apa yang sudah Anda katakan tadi, bentuk pertama yang diatur oleh dalam ayat 1 ini, yaitu apabila terdapat unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, semua unsur pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 362. Kemudian adanya unsur khusus, yaitu adanya hubungan antara pelaku atau orang yang membantunya dengan korban sebagai suami atau istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur. Ini istilah perdataan ini. Unsur khusus yang kedua, objek atau benda adalah benda-benda milik suami atau istri sendiri. Kalau dalam perdata itu ada perpisah meja, harta benda kan? Tidak ada gabungan. Ini milik suami atau milik istri kalau ia berpisah harta benda. Nah, jadi dalam ayat 1 ini ada unsur pasal 362 ditambah khusus dilakukan itu di dalam keluarga yang mempunyai hubungan suami atau istri. Benda itu berpisah antara milik suami dan milik istri. Ini terminologinya adalah terminologi hukum perdata. Nah, kemudian apabila terjadi pencurian sebagaimana diatur oleh ayat 1 ini, maka pelaku atau orang yang membantu melakukan tidak dapat dituntut pidana. Negara tidak mempunyai hak untuk menuntut terhadapnya karena adanya unsur tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah harta kekayaan antara suami dan istri. Dengan demikian, maka ayat 1 dari pasal ini, kalau terjadi pencurian yang demikian itu, ia bersifat delik aduan. Masih ingat apa yang dimaksud dengan delik aduan?
Apa yang dimaksud dengan delik aduan? Yuk, apa delik aduan, ayo? Ialah delik yang dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari korban yang merupakan syarat penuntutan dari pihak-pihak yang berhak mengadukan. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ayat kedua, ini unsurnya juga sama dengan unsur pasal 362. Tetapi ada unsur khususnya. Unsur pelaku atau orang yang melakukannya adalah suami istri yang terpisah meja dan tempat tidur, terpisah harta kekayaan, atau unsur melakukan itu keluarga, saudara, semenda, dan lain sebagainya. Juga termasuk delik aduan. Nah, kepada mereka itu tidak dapat dituntut tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Itulah barangkali secara garis besarnya mengenai pasal 367 ini. Demikian barangkali penjelasan saya. Ada yang perlu dipersoalkan? Ada persoalannya? Kenapa dikatakan apa delik aduan itu, apa tujuannya? Apa maksudnya? Kenapa harus ada delik aduan? Coba. Kenapa harus ada delik aduan? Karena Prof, pada delik aduan itu merupakan syarat yang paling penting dalam surat dakwaan atau tuntutan untuk dilakukan penuntutan, Prof. Ya, salah satunya. Apa latar belakang diadakannya delik aduan itu? Izin menjawab, Prof. Siapa? Lydia. Lucinda, Prof. Lydia tadi ya? Lucinda, Siapa? Prof. Lucinda? Lucinda, Prof. Lucinda, NIM 248. Sampai tadi? Lucinda, Lucinda. Kenapa harus ada delik aduan? Iya, terus. Karena ada kepentingan pribadi yang dirasa lebih penting apabila ada kepentingan pribadi yang dari korban yang lebih diutamakan dan dipentingkan daripada kepentingan umum masyarakat apabila dilakukan penuntutan. Iya, betul. Nah, maka diadakan delik aduan ini. Kalau delik aduan relatif pada absolut ini termasuk dalam pasal 367 tadi, yang mana nanti coba Anda cari sendiri. Baik, ada yang lain? Silakan, saya nggak lanjutkan lagi nih. Kalau nggak Anda bertanya ya, saya akan akhiri. Silakan. Ada lagi? Kalau nggak saya akhiri ya.
Rizky ya? Iya, Rizka, iya, Prof. ya. Syairi ya. Kita ketemu pada minggu yang akan datang, pertemuan yang ke-7 minggu akan datang ya. Ya Rizka. Iya, Prof, benar. Ya, kita hari ini pertemuan ke-6 hari ini ya. Oke. Iya, Prof. Hari Baik, ini terima kasih atas perhatian saudara. Pertemuan ke-6 ya. Baik, terima kasih atas perhatian saudara. Kemudian kita akan ketemu pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Jaga kesehatan kita masing-masing. Bila topik walillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Sama.